Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan masih bersama BPSK Kota Lubuk Linggau tentunya, dan bersama 3 narasumber kita yang luar biasa sekali. Dan kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita di hari ini tentunya. Nah, Bapak yang kami hormati tentunya, hari ini kan kita masih membahas mengenai BPSK tentunya. Banyak sekali masyarakat yang dirugikan, banyak sekali masyarakat yang mungkin belum mengetahui nih sebenarnya sekretariat BPSK ini di mana. Nah, jadi jangan sampai ada masyarakat yang merasa dirugikan, dia bingung, saya harus kemana, saya harus mengadu kemana seperti itu. Mungkin dari Pak Nun nih bisa menjelaskan nih Pak. Terima kasih. Jadi ini untuk informasi juga ya. BPSK Kota Lubuk Linggau itu melekat pada Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuk Linggau. Ya, jadi kantornya berada pada kantor Disperindak atau sekarang Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kalau dulu Disperindak ya. Jadi ada pada Jalan Gelati, Kelurahan Pasar Pemiri, melekat pada kantor Disperindak Kota Lubuk Linggau. Jadi ada menyatu di Disperindak Kota Lubuk Linggau ya Pak ya. Baik. Nah, yang kita ketahui tadi Pak ya, bahasanya dari awal sampai saat ini kita sudah menyelesaikan sebanyak 220 kasus kurang lebih ya Pak ya. 222 kasus tuh ya. Dan itu kasus yang telah kita selesaikan itu, apakah itu memang benar-benar semua terselesaikan dari kasus-kasus yang masuk, atau kasus yang masuk lebih dari 222 nih Pak? Ya, jadi 222 itu fakta laporan ya, dan itu sudah disampaikan pada sesi pertama tadi. 222 itu dari tahun ke tahun itu ada perubahan tren laporan. Pada tahun pertama ketiga sampai ketiga itu leasing yang paling banyak. Nah, tapi tahun keempat dan kelima itu justru perbankan dan perumahan perkara. Jadi perbankan dan perumahan itu termasuk perkara berat. Kalau leasing kan hal-hal yang 50% berat dan 50% ringan. Jadi ada perubahan tren. Ada perubahan tren ya Pak ya? Betul. Tren gaya, baik. Nah, kalau Pak Hairullah nih Pak ya, waktu jadi konsumen nih Pak ya. Kan banyak konsumen ini kan yang merasa dirugikan tapi dia masih takut tentunya Pak ya. Kalau sepanjang 2018 nih, konsumen ini kebanyakan mereka itu mengadu kasus apa nih Pak, kalau boleh tahu? Kalau di 2018 ini yang paling banyak itu perbankan sama pengembang perumahan Pak. Perbankan dan juga developer lah, bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya. Pengembang perumahan. Jadi rata-rata karena ini kan uangnya besar Pak, kalau perbankan dengan perumahannya, makanya dikategorikan besar tadi. Jadi itu yang sangat mendominasi pada tahun 2018 ini Pak. Benar sekali, jadi memang benar-benar untuk kategori yang dirugikan sebesar ya Pak ya, dari perbankan dan juga developer seperti itu ya. Nah, sebagai pelaku usaha nih, makanya dia pelaku usaha nih untuk Pak Alpian ya. Banyak orang pelaku usaha ini, mohon maaf, banyak orang yang tidak taat aturan. Ya, mereka ingin menghasilkan hasil, ingin memiliki hasil yang banyak tapi tidak memiliki aturan atau tidak memenuhi aturan seperti itu. Nah, tanggapannya bagaimana Pak? Tanggapannya bagi pelaku usaha yang tidak taat aturan. Sebagai majelis BPSK, kita selalu, mereka juga rekan ya, kita selalu konsultasi dengan mereka. Kalau alhamdulillah di Lubuk Linggau biasanya nggak terlalu signifikan untuk laporan yang terlalu besar-besar, mereka masih bisa konsultasi dengan kita. Tapi kalau kebijakannya sudah menyangkut kepimpinan mereka, ya otomatis kan mereka juga yang di bawah nggak bisa mengambil keputusan, mereka juga pasti konsultasi dulu dengan pimpinan mereka. Iya, jadi karena mereka itu otomatis yang di sini di Kota Lubuk Linggau ini hanya sebagai bawahan, ya kan, bukan mengambil kebijakan, manajer, kalau ya cabang-cabang. Kalau yang tinggi-tinggi ya otomatis ke pimpinan pusat. Tapi mereka tetap konsultasi dengan kita, apa yang bisa mereka bantu, apa yang bisa kami bantu. Intinya kami nggak mau, kita bisa tetap menjaga marwah pelaku usaha, jangan sampai terlalu dipojokkan atau disalahkan. Padahal belum tentu. Padahal oknum lah, ada oknum ya kan yang mencari-cari kesalahan. Tapi kita di BPSK nggak bisa harus merespon langsung mengambil semua, kita harus teliti dulu apa masalahnya, terus kita konsultasikan bagaimana cara menyelesaikannya, itu intinya.
Jadi nggak sekali. harus kita langsung ambil semua, enggak. Iya. Jadi BPSK ini fungsinya juga sebagai tempat sharing lah untuk pelaku Iya, usaha seperti sharing, itu, Pak. Ya. berbagi. Jadi seperti itu. Baik. Nah, kalau sejauh ini nih, sanksi apa saja nih yang sudah dijatuhkan BPSK tentunya dan bagaimana nih eksekusinya, Pak? Kalau sanksi sebenarnya tergantung di cara penyelesaian. Kalau cara penyelesaian mediasi sebenarnya sudah merupakan permufakatan para pihak. Jadi kalau ada kerugian konsumen, selagi daripada pihak pelaku usaha ingin bermusyawarah untuk menutupi kerugian konsumen dimaksud, maka bentuknya adalah perdamaian dengan melakukan ganti rugi terhadap konsumen. Nah, untuk yang tidak sama sudut pandang kepentingan hukumnya itu biasanya masuk ke area wilayah arbitrase. Jadi kita melakukan persidangan layaknya persidangan perdata. Jadi arbitrasi itu Persidangan seperti itu, dan Pak, ya. dan akan ada pihak yang dihukum. Itu bisa salah satu pihak, bisa bahkan kedua belah pihak. Jadi konsumen dan pelaku usahanya karena mempunyai bobot kesalahan masing-masing juga bisa sama-sama dihukum dalam peradilan arbitrase. Nah, agak sedikit ini Pak ya, agak sedikit lama. betul. Nah, penyelesaiannya, kita ya. yang paling banyak yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini untuk perkara-perkara berat. Perkara-perkara berat itu yang berkaitan dengan suatu developer yang ada kaitannya dengan perbankan, kemudian ada kaitannya lagi dengan pemilik tanah misalnya yang belum selesai dibangun oleh pihak developer, itu kusut sudah masalahnya itu tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak, tetapi banyak pihak yang wajib menyelesaikan dan biasanya arahnya sampai ke pengadilan negeri Lubuk Linggau. Jadi putusan BPSK itu dalam peradilan arbitrase, jika ada para pihak yang tidak merasa puas, maka tingkat banding itu ada di pengadilan negeri Lubuk Linggau. Ya, jadi untuk pengadilan negeri Lubuk Linggau menilai apakah putusan BPSK itu sudah sesuai dengan hukum. Jika sudah sesuai dengan hukum, maka pengadilan negeri Lubuk Linggau menguatkan putusan BPSK. Akan tetapi jika ada hal-hal yang tidak terakomodir kepentingan hukum dari salah satu pihak, dapat saja putusan BPSK itu dianulir oleh pengadilan negeri Lubuk Linggau. Ya. Waktunya juga terukur Ya, ya. waktunya Nah, juga juga terukur. terukur. Kalau di BPSK 21 hari kerja. 21 hari Ya, kerja. harus selesai. Di pengadilan negeri pun 21 hari kerja. Jika tidak selesai di pengadilan negeri, maka dikasasi pada Mahkamah Agung. Itu juga terukur 60 hari kerja dalam penyelesaian perkara sengketa Berarti konsumen. memang benar-benar kita sebagai konsumen, saya dan juga pemirsa di rumah tentunya ini sangat perlu sekali untuk lebih mengenal lebih dekat dengan BPSK tentunya Pak ya. Jadi ini memang benar-benar step by step setiap perlakuan ya, yang setiap kasus yang dilakukan seperti itu ya. Baik, kita akan membahas ini lebih lanjut lagi tentunya. Dan buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena selain satu ini kita akan kembali tetap bersama kami hanya di Sebaiknya Anda Tahu.